Shalom semuanya, apa kabar? Miss berharap semuanya masih tetap sehat-sehat saja dan semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran Bible hari ini, Miss mau mengajak kita semua untuk berdoa ya. Anak-anak siapkan diri dan Miss yang pimpin doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini kami melihat bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami sampai detik ini. Terima kasih Bapak yang baik, sekarang kami telah menyiapkan diri kami untuk belajar pelajaran Bible. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mengerti semua materi yang disampaikan oleh Miss. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Oke. Sekarang kita langsung aja ke materi ya. Hari ini Miss akan rangkum semua materi yang Miss sudah pernah kasih, mulai dari Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal yang terakhir, yaitu pasal 50. Di situ ada temanya hubungan Allah dengan dua kelompok manusia. Nah, ini dibagi lagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama kelompok manusia, terus di bagian yang kedua keluarga Abraham. Oke. Di bagian yang pertama kelompok manusia atau alur awal semua doktrin utama termasuk penebusan melalui darah yang dicurahkan. Melalui darah siapa? Darah Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita lihat pertama dulu tentang penciptaan. Itu di Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Miss sudah pernah mengirim video tentang itu. Dan yang kedua adalah kegagalan pasal 3 sampai pasal yang kelima, dan air bah pasal 6 sampai pasal 9. Bangsa-bangsa yaitu Kejadian pasal 10 sampai pasal yang ke-11. Di bagian yang kedua itu keluarga Abraham itu, atau catatan sejarah tentang janji Tuhan kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu adalah bangsa Israel. Itu yang pertama itu tentang Abraham. Itu Kejadian pasal 11 sampai pasal 26 itu menceritakan tentang Abraham. Ishak itu mulai dari pasal 21 sampai pasal 26. Untuk Abraham itu dari Kejadian pasal 11 sampai pasal 20. Ishak mulai dari pasal 21 sampai pasal 26. Yakub itu mulai dari pasal 27 sampai pasal 36. Yusuf itu mulai dari pasal 37 sampai pasal yang ke-50. Sekarang kita lihat yang pertama dulu tentang penciptaan. Waktu video pertama yang Miss kirim tentang penciptaan, Miss sudah menjelaskan di situ apa perbedaan yang diciptakan oleh Allah dan yang diciptakan oleh manusia. Yang diciptakan oleh Allah itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau manusia yang membuat berarti dari yang ada. Contoh, kursi. Kalau kursi yang biasa kita pakai duduk baik di sekolah maupun di rumah, itu kan manusia yang buat. Manusia buatnya dari mana? Dari kayu. Kayu itu dari mana? Dari pohon. Nah, pohon, siapa yang menumbuhkan pohon? Tuhan. Berarti manusia membuat sesuatu dari yang sudah ada. Oke? Dan waktu lalu Miss juga sudah menjelaskan tentang hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Jadi Tuhan hanya butuh waktu 6 hari. 6 hari untuk menyelesaikan semua pekerjaan di muka bumi ini, penciptaan di muka bumi ini, untuk bisa mengadakan bumi ini. Jadi Tuhan butuh 6 hari. Tuhan sangat menghargai waktu. Dari hari pertama Tuhan sudah menetapkan apa yang harus Tuhan lakukan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan sampai hari keenam bumi ini menjadi sempurna. Dan Tuhan bilang apa? Semua sungguh amat baik. Jadi Tuhan menciptakan bumi
selama langit dan bumi selama 6 hari. Pada hari ke-6 itu sangat sempurna. Hari ke-7 Tuhan Allah ngapain? Tuhan Allah menguduskan semua yang sudah dikerjakan selama 6 hari. Kita masuk pada Kejadian pasal 3 dan pasal 5. Ini sangat singkat karena ini dalam bentuk video. Mis berharap sesudah berakhirnya COVID ini, kalau anak-anak sudah kembali bersekolah, Mis akan coba dengan cepat menjelaskan semua dari awal. Kegagalan. Kenapa dikatakan kegagalan? Itu waktu manusia jatuh dalam dosa. Jadi waktu Tuhan Allah menciptakan kita, Tuhan Allah menciptakan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, itu mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada cacat celah, tidak ada dosa yang mereka lakukan. Tapi waktu Hawa melanggar apa yang Tuhan perintahkan untuk tidak boleh makan pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, tetapi Hawa melanggar, Hawa makan, maka pada saat itu juga hilang kemuliaan Tuhan dari diri mereka, dan Adam dan Hawa sadar bahwa mereka itu telanjang. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Itu adalah awal mula manusia jatuh dalam dosa. Itu yang disebut dengan kegagalan. Nah, waktu manusia gagal, apakah Tuhan tinggalkan? Tidak. Tuhan datang mencari. Tuhan panggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Ternyata mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka sadar mereka melakukan kesalahan. Mereka sadar bahwa mereka tidak berpakaian. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan lakukan pada mereka? Tuhan mengambil seekor domba, memotongnya, dan mengambil kulit itu, kulit binatang itu, membuat pakaian buat Adam dan Hawa. Menurut anak-anak, kalau anak-anak di posisi Tuhan, apakah anak-anak mau menolong Adam dan Hawa? Kan mereka melanggar perintah yang dibuat. Ya sudah, tanggung jawab mereka kan. Tapi Tuhan tidak. Tuhan menghampiri, Tuhan datang mencari mereka. Bahkan Tuhan mengorbankan anak domba itu. Tuhan mengorbankan domba untuk membuat pakaian bagi Adam dan Hawa. Itu awal, itu yang dinamakan kegagalan. Selanjutnya Kejadian pasal 6 sampai pasal 9 itu bercerita tentang air bah. Air bah itu sama dengan apa ya? Kalau tsunami kan cuma di satu tempat. Kalau banjir juga cuma sering terjadi di Jakarta. Air bah itu menutupi semua yang ada di muka bumi. Jadi waktu manusia semakin banyak di muka bumi, kejahatan semakin bertambah, maka Tuhan Allah melihat bahwa ini saya harus kasih pelajaran nih kepada manusia yang ada di muka bumi, biar saya musnahkan aja semua. Waktu air bah itu terjadi, beberapa orang aja yang selamat. Siapa aja yang masih ingat? Siapa? Nuh dan istri, 3 orang anaknya, dan juga 3 menantunya. Jadi yang tersisa itu adalah 8 orang. Dan Tuhan perintahkan kepada siapa? Nuh untuk membuat apa? Buat bahtera, buat kapal yang sangat besar supaya bisa menampung 8 orang tadi dan juga sepasang binatang. Misalnya merpati diambil 1 pasang, domba diambil 1 pasang, supaya bisa menyambungkan hidup dari binatang-binatang itu juga. Jadi sesudah Nuh buat bahtera yang besar itu, semua binatang sudah masuk. Tuhan menurunkan hujan selama berapa lama? 40 hari 40 malam. Maka bumi ditutupi oleh air. Bukan cuma kota Jakarta, bukan cuma Bali, bukan cuma Kupang, bukan cuma Kalimantan, bukan cuma Papua, tapi seluruh muka bumi ini dipenuhi oleh air. Yang selamat adalah Nuh dan keluarganya yang ada di bahtera tadi. Oke.
Tapi pada akhirnya Tuhan bilang apa? Tuhan masih punya belas kasihan. Mulai hari ini saya tidak akan lagi menghukum manusia di muka bumi. Artinya Tuhan punya belas kasihan. Mau sejahat apapun manusia, Tuhan maha mengampuni. Kita lanjut ya di bagian yang kedua itu tadi Miss bilang apa? Keluarga Abraham. Nah ini catatan sejarah. Tuhan berjanji kepada Abraham. Kejadian pasal 11 sampai pasal 20 itu menceritakan tentang Abraham. Siapa ayah Abraham? Siapa yang masih ingat ayahnya Abraham siapa? Tera. Dan Abraham ini punya seorang istri. Siapa nama istrinya? Sarah. Bukan Miss Sarah ya, tapi Sarah. Abraham punya anak satu. Namanya siapa? Ishak. Sebelumnya Miss cerita dulu tentang kehidupan Abraham. Jadi Abraham tinggal di satu tempat namanya Ur Kasdim. Terus Tuhan bilang, Abraham, kamu harus pergi dari tempat ini, keluar dari kampungmu, merantaulah. Tapi Abraham tidak tahu kemana dia pergi. Dia pun gak punya keluarga di mana-mana selain dari keluarga yang ada di Ur Kasdim. Tapi Abraham mau taat. Abraham melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi Abraham dan Sarah keluar dari kampungnya, dari Ur Kasdim. Mereka pergi kemana? Ke tempat yang mereka tidak tahu, tapi mereka ngikutin aja apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan bilang, ayo pergi ke Kanaan. Abraham bawa istrinya ke Kanaan. Itu cerita tentang Abraham. Sesudah Abraham keluar dari situ, baru Abraham menerima janji Tuhan. Waktu Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa Abraham akan punya seorang anak laki-laki, padahal usia mereka sudah sangat tua. Abraham umur 75 tahun. Waktu Tuhan berbicara kepadanya bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak, bahkan keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Apakah Tuhan menggenapi janji itu? Sampai Abraham mati, Abraham belum sempat melihat keturunannya sebanyak bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Abraham cuma punya satu anak. Namanya siapa tadi Mas bilang? Ishak. Cerita tentang Ishak di Kejadian pasal 21 sampai pasal 26. Ini sudah sering suruh anak-anak untuk buat ringkasan tentang pasal-pasal yang ini sudah kasih. Ishak ini adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Sesudah Tuhan kasih Ishak, Tuhan masih minta lagi. Tuhan menguji hati Abraham. Abraham, persembahkan anakmu. Apakah Abraham bilang, enggak Tuhan, ini kan anak yang Tuhan janjikan. Ini kan anak satu-satunya yang Tuhan kasih. Saya kan sudah tua. Terus Tuhan kasih, terus Tuhan minta lagi. Enggak mau. Apakah Abraham seperti itu? Tidak. Abraham tetap taat sama Tuhan. Abraham pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Pada waktu di sana Abraham melihat mujizat Tuhan. Tuhan mengirimkan domba juga, seekor domba untuk menggantikan Ishak. Jadi Ishak tidak jadi dipersembahkan di Gunung Moria. Siapa nama istrinya Ishak? Siapa? Ribka. Jadi istrinya Ishak namanya Ribka. Ishak dan Ribka punya berapa anak? 2. Siapa dan siapa? Yakub dan Esau. Kita lanjut lagi, kita lihat cerita tentang Yakub di Kejadian pasal 27 sampai pasal 36. Sangat panjang ya pasalnya. Nanti anak-anak boleh baca sendiri di rumah. Miss cuma singkat-singkat aja karena ini dalam bentuk video. Yakub punya berapa istri? 2, Lea dan Rahel. Yakub punya berapa anak? 13 anak sebenarnya. Yakub punya 13 anak. Tapi anak yang satu perempuan, Dinah namanya.
waktu lalu Miss bagi materi ini Miss sudah tulis di situ semua nama anak-anak Yakub. Nanti Miss berharap semua bisa menghafalnya. 12 anak Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isaskar, Sibulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Yusuf, Benyamin, dan yang terakhir itu Dina. Anak bungsunya adalah Benyamin. Oke, kita lanjut lagi ke cerita Yusuf. Yang lain-lain itu anak-anak bisa baca di Alkitab. Nanti kalau tidak mengerti boleh tanya Miss. Yang terakhir adalah cerita tentang siapa? Yusuf. Cerita Yusuf sangat unik. Yusuf ini orang yang suka bermimpi. Jadi waktu dia tidur dia pasti mimpi. Nah, mimpi-mimpi dia itu dari siapa? Dari Tuhan. Jadi mimpi Yusuf itu menunjukkan masa depanmu nanti seperti ini. Jadi waktu Yusuf tidur, Yusuf pernah bermimpi bahwa ke-10 saudaranya dan juga ayah ibunya itu tunduk kepada dia. Waktu dia menyampaikan itu, saudara-saudaranya itu, ke-11 saudara-saudaranya itu tidak terima. Nah, apa yang terjadi dengan Yusuf? Pada waktu saudara-saudaranya di padang, bapaknya bilang, Yusuf, tolong dulu lihat saudara-saudaramu di padang. Apakah mereka baik-baik aja atau seperti apa? Ternyata ketika Yusuf datang ke sana, saudara-saudaranya ini sudah berniat jahat. Jadi mereka lihat Yusuf dari jauh, mereka sudah berencana, ini orang yang sering bermimpi ini, dia datang, kita harus melakukan sesuatu kepada dia. Kita buat dia untuk tidak bermimpi lagi. Jadi saudara-saudara ini merencanakan kejahatan. Jadi perencanaan untuk melakukan kejahatan itu sudah ada sejak zaman dulu. Saudara-saudara Yusuf ini sudah merencanakan hal-hal yang jahat untuk mencelakai Yusuf. Apakah rencana mereka berhasil? Mereka masukkan Yusuf di dalam sumur yang kosong yang tidak ada airnya. Mereka bawa jubahnya pulang, mereka potong salah satu domba peliharaannya, gembalaan mereka, terus dikasih lumuran darah, dibawa pulang jubah Yusuf kepada papanya. Papanya siapa? Yakub. Baru mereka sampaikan bahwa ini jubah Yusuf. Coba Bapak, ini jubah, coba Bapak periksa. Sepertinya ini jubah Yusuf. Mungkin Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Bapaknya nangis tersedih. Ternyata tidak. Sudah mereka masukkan Yusuf dalam sumur, ternyata ada orang lewat, orang Midian lewat. Jadi mereka jual. Mereka jual Yusuf. Yusuf dibeli, lalu dibawa kemana? Ke Mesir. Sampai di Mesir ternyata Potifar menginginkannya. Akhirnya Yusuf dibeli lagi dan dijadikan budak. Budak itu kalau zaman sekarang itu pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Jadi Yusuf bekerja di rumah Potifar. Sudah bekerja di rumah Potifar, Yusuf difitnah juga oleh istri Potifar. Jadi akhirnya Yusuf dimasukkan lagi ke penjara. Di dalam penjara Yusuf memiliki 2 sahabat. Satu itu juru minuman, satu itu juru roti. Pada suatu kali kedua sahabatnya ini bermimpi, dan sesudah Yusuf menjelaskan mimpinya, ternyata mimpi mereka itu terjadi, jadi kenyataan. Yusuf bilang, kalau kalian sudah keluar, kalian ingat saya ya. Ternyata sudah keluar. Apakah sahabat-sahabat Yusuf ingat Yusuf? Tidak. Tapi siapa yang ingat Yusuf? Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Waktu Raja Firaun bermimpi, ternyata salah satu sahabat Yusuf ini ingat, dulu di penjara saya bermimpi, ada yang bisa menjelaskan. Akhirnya Yusuf dipanggil, lalu Yusuf menjelaskan apa yang menjadi mimpinya Firaun. Dari situlah Yusuf diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi Perdana Menteri.
Jadi Yusuf yang mengatur semuanya. Nah, pada waktu itu kan terjadi kelaparan di mana-mana, di seluruh dunia terjadi kelaparan. Jadi semua orang itu datang ke Mesir untuk beli makanan. Di antaranya terdapat juga saudara-saudara Yusuf. Mereka yang jual Yusuf ini, mereka juga kelaparan. Akhirnya Yakub bilang apa? Kalian bawa perak, kalian bawa uang, pergi ke Mesir beli makanan. Waktu pertama kali mereka ketemu Yusuf, mereka tidak kenal, saudara-saudaranya ini tidak kenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal mereka. Akhirnya mereka datang kedua kali. Dan selanjutnya, apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya? Tidak, tapi Yusuf mengasihi mereka. Akhirnya Yusuf bilang, ya sudah, kalian kembali ke Kanaan. Terus mereka bawa Yakub dan semua keluarga besarnya tinggal di mana? Di Mesir, di tanah Goshen, supaya mereka bisa, karena mereka adalah gembala, mereka punya kambing domba yang banyak, jadi mereka harus tinggal di tanah Goshen yang luas untuk menggembalakan kambing domba mereka di situ juga. Jadi apapun kejahatan yang dibuat oleh saudara-saudaranya Yusuf terhadap Yusuf, itu tidak menjadi tolak ukur untuk mengurangi rasa belas kasihan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Jadi walaupun saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya, tapi Yusuf tetap mengasihi mereka. Di kitab Kejadian bilang, anak-anak sudah baca pasti. Dulu Yusuf bilang, dulu kalian merencanakan yang jahat terhadap saya, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Jadi apapun kesalahan saudara kita, kita harus mengampuni mereka dan tetap mengasihi. Oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Nanti bisa WA dan bisa juga bertanya lewat Google Classroom. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami telah mempelajari Bible hari ini, kami telah merangkum semua materinya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengingat semua apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.